Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Umi Hani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya dan rekan saya akan menyampaikan materi yang berjudul Desain Silabus Pembelajaran atau Alur Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau ATP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Nurrahman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat silabus. Silabus merupakan suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar dari suatu mata pelajaran atau mata kuliah. Mulyasa mengatakan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi seperti kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, silabus berarti kerangka unsur kursus pendidikan yang disajikan dalam aturan yang logis atau dalam tingkat kesulitan yang makin meningkat atau ikhtisar suatu pelajaran. Pengembangan silabus harus mampu menjawab apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik, apakah itu kompetensi, dan bagaimana membentuk kompetensi itu. Silabus sangat bermanfaat sebagai pedoman bagi pendidik tanpa khawatir keluar dari tujuan, ruang lingkup materi, strategi pembelajaran, atau keluar dari sistem evaluasi. Yang selanjutnya yaitu komponen silabus. Silabus merupakan salah satu bentuk penjabaran kurikulum. Produk pengembangan kurikulum ini membuat pokok-pokok pikiran yang memberikan rambu-rambu dalam menjawab pertanyaan mendasar dalam pelajaran, yaitu kompetensi apa yang hendak dikuasai peserta didik. Karenanya, komponen-komponen silabus sangat penting bagi guru dalam pembelajaran. Adapun komponen-komponen silabus adalah yang pertama yaitu identitas silabus. Identitas silabus ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, lokasi, waktu, dan satu semester, dan kompetensi inti. Yang kedua yaitu kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat materi pokok pembelajaran. Yang kelima kegiatan pembelajaran. Yang keenam penilaian pembelajaran. Yang ketujuh lokasi waktu. Yang kedelapan sumber belajar atau media pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengisi identitas silabus. Identitas silabus terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, lokasi waktu per semester, dan kompetensi inti. Untuk mengisi lokasi waktu berpedoman pada struktur kurikulum dan minggu efektif per semester. Yang kedua yaitu menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai kompetensi inti mata pelajaran. Kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam standar isi. Sebelum menentukan atau memilih kompetensi dasar, penyusun lebih dulu mengkaji atau menganalisis kompetensi inti dan kompetensi
dasar mata pelajaran dengan memperhatikan yang pertama yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran, di mana kompetensi inti 3 dan 4 menjadi landasan menuliskan kompetensi dasar dengan nomor urut 3, 1, 4, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran atau tematik. Yang ketiga yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dalam merumuskan atau memutuskan indikator perlu diperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu A, sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Yang kedua, berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh. Terus memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan atau media pembelajaran yang tersedia. Dan juga dapat diukur, dapat dikuantifikasikan atau dapat diamati. Terus yang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja operasional. Yang keempat yaitu mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran. Dalam mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran perlu mempertimbangkan yang pertama yaitu relevansi materi pokok dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Terus yang kedua yaitu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Terus yang ketiga yaitu kebermanfaatan bagi peserta didik. Terus yang terakhir yaitu struktur keilmuan atau kedalaman dan keluasan materi. Terus selanjutnya relevan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan lokasi waktu. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.